bagi kita semua, para pendengar yang mengikuti renungan kita dalam renungan saat indah bersama Tuhan melalui channel ini. Semoga kita semua akan diberkati dan juga mendapat kekuatan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita meneruskan firman Tuhan renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang sentiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Pada waktu ini Tuhan, kami berdoa, memohon diampuni di atas segala kesalahan serta dosa kami, sehingga kami layak di hadirat Tuhan. Juga hamba berdoa bagi satu persatu Tuhan, kami di sini dalam mendengar firman-Mu ini dapat mengerti dengan baik dan kami dikuatkan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tajuk pelajaran kita pada saat ini adalah jangan memberi ide buruk. Ayat renungan di dalam Amsal 9 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Saudara-saudara, tidak kira dimanapun kita berada, maka pasti ada saja ide yang kita akan dapat, dan ada yang meminta kita berikan ide. Tetapi janganlah sampai memberi ide-ide yang buruk, yang tidak baik. Jika kita berada dalam sebuah kelompok, maka pasti semua akan diminta untuk memberikan pandangan, pendapat, ide-ide. Dan pastinya diri kita juga, kalau berada dalam sebuah kelompok, akan diminta untuk memberikan pendapat. Jadi saudara-saudara, Alkitab katakan agar kita jadilah bijak untuk memberikan ide dan berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa perang salib banyak kebodohan-kebodohan yang terjadi dengan mereka menggunakan nama Tuhan. Suatu saat, penguasa Yerusalem pada saat itu bernama Guy de Lusignan maju melawan pasukan seorang sultan. Ia diperingatkan oleh penasihatnya untuk tidak nekat ataupun tidak berusaha berperang di luar kota Yerusalem, karena mereka akan sulit mendapatkan air minum di tengah gurun yang kejam. Apalagi mereka menghadapi pasukan sultan yang lebih berpengalaman di padang pasir. Tetapi apa yang dibuat oleh Guy ini, ia mengabaikan nasihat dari penasihatnya itu, di mana dia sangat bersemangat bahwa perang ini adalah kehendak Tuhan. Dia menggunakan nama Tuhan. Apa yang terjadi adalah dia dikalahkan oleh pasukan sultan itu yang memang lebih tahu medan perang padang pasir. Kisah ini memberikan satu nasihat kepada kita saat ini, bahwa seorang yang memberikan ide belum tentu dia memberikan ide yang bijak kepada semua orang. Seorang yang merasakan dia mempunyai ide yang baik belum tentu itu adalah baik bagi orang lain. Serta janganlah menggunakan ide yang kita ada dengan diikutkan nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa berhati-hati agar kita jangan sengaja menggunakan nama Tuhan. Amsal ini ayat kita, nasihat bagi kita semua, khususnya ayat 7
dan juga sehingga 9, di mana membandingkan antara si bijak juga si bodoh. Orang bijak tidak takut dan marah bila diberikan pandangan, pendapat, masukan, ide, termasuk kecaman ataupun teguran yang keras. Inilah orang yang bijak. Ia mampu menerima dan mengelola kritik sebagai saran untuk membangun diri dia. Dan ia memiliki kelenturan dan kelembutan yang luar biasa terhadap kritikan, komen orang lain. Ia tidak mudah dihancurkan oleh kritikan kalau orang itu orang yang bijak. Sebaliknya, seorang bodoh tidak suka terhadap kritikan dan membenci orang yang menasihatinya. Ia cenderung menganggap teguran itu sebagai serangan-serangan pribadi. Saat dinasihati, bagaimana reaksi kita? Kalau kita yang berada dalam situasi mau menerima ide, apakah kita menerima dengan baik atau memusuhi orang yang memberi ide itu? Memang tidak semua cadangan ide-ide berguna dan harus diterima. Jadi saudara-saudara, tetapi mendengarkan ide masukan dapat menuntun Anda, dapat menuntun kita lebih bijaksana dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, bila kita menutup telinga kita terhadap ide-ide ataupun cadangan yang dimasukkan, kita akan kehilangan kesempatan untuk diperbaiki dan dijaga oleh masukan yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan kita pada saat ini mengatakan, jadilah bijaksana dan janganlah menjadi orang yang bodoh. Orang bijaksana dapat menerima dengan baik cadangan, ide, teguran. Tapi orang bodoh akan marah dan tidak senang ditegur. Orang yang bijaksana bukan hanya mampu memberikan ide yang baik, tetapi juga dapat menerima segala sesuatu ide yang diberikan, dan juga dapat menerapkan semua cadangan, ide, komen yang diberikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Mana yang saudara ingin lakukan, mana saudara ingin pilih? Menjadi orang bijak dapat dengan tenang menerima kritikan, ataupun menjadi orang bodoh dengan tidak senang ditegur, malah marah-marah. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi seorang yang tidak senang dengan kritikan. Terkadang komen daripada orang dapat memberikan kesadaran kepada kita. Dan juga janganlah kita memberi ide-ide yang buruk hanya memuaskan keinginan hati kita. Semoga firman Tuhan pada saat ini menjadi nasihat bagi kita setiap hari dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, melindungi dan memberkati kami, dan sentiasa memimpin kami dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa memohon Engkau memimpin kami, agar kami menjadi orang-orang yang bijak. Apabila ditegur kami tidak marah-marah, apabila ditegur kami senang menerima, dan kami dapat perbaiki diri ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi satu nasihat yang baik hari ini, bahwa kami haruslah menjadi bijak, dan kami haruslah juga memberikan idea yang bijak, bukan idea yang buruk. Terima kasih Tuhan, menyertai kami dan melindungi kami. Kami serahkan diri ini, hidup kami ini hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.